Apa sih permasalahannya? Kok malas ibadah setelah pensiun? Mari kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami di channel YouTube MSA. Saudaraku seiman seagama, banyak permasalahan bagi orang baik perempuan maupun laki-laki setelah pensiun itu biasanya malas untuk beribadah. Terkadang ada juga sebagian yang gencar atau rajin dalam beribadah. Kali ini saya ingin membahas apa permasalahannya ketika pensiun itu kok malas ibadah. Ternyata kuncinya itu satu. Bagi orang yang sudah berpuluhan tahun bekerja, dari mulai muda sampai pensiun, tapi dia tidak pernah yang namanya belajar agama. Kalau dari kecil dia sudah rajin belajar agama, senantiasa mempelajari qiraatul Quran, mempelajari ilmu agama. Setelah dia pensiun dari kerjanya, dia semangat ibadah karena sudah mempunyai dasar. Segala sesuatunya dalam amaliyah ibadah dia mengetahui dan dia bisa. Nah, ada orang yang malas ketika pensiun itu tidak mau beribadah dengan alasan yang pertama, yaitu tidak tahu bacaan-bacaan di dalamnya, yaitu seperti sholat, seperti berzikir, seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dia ingin tawasul, dan dia minder ketika dia itu kumpul di majelis. Akhirnya setelah pensiun tidak mau beribadah. Ada yang mau beribadah tapi kualitas dan bacaan atau ilmunya tidak ada sama sekali, hanya ikut-ikutan saja. Itu hanya sebagian. Nah, ketika pensiun dia terkadang ingin belajar ngaji, ingin tahu tentang bacaan Al-Quran. Akhirnya belajar manggil ustadz, atau dia datang ke tempat pengajian untuk belajar ngaji. Sedikit demi sedikit dia akan memahami bacaan Al-Quran. Dia tahu tentang bacaan sholat. Dia hafal bacaan i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia hafal yang namanya tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah mempelajari Al-Quran dan bacaan-bacaan sholat, setelah pensiun dia akan semangat beribadah. Tapi orang yang tidak mau beribadah karena yang pertama juga malu, karena merasa sudah tua ingin belajar Al-Quran. Dia malu kepada anaknya, malu kepada cucu-cucunya, malu terhadap orang lain, termasuk malu sama istrinya, atau kalau perempuan yang pensiun malu terhadap suaminya, atau dua-duanya ya sama-sama malu ketika pensiunnya bersamaan. Nah, kuncinya untuk semangat beribadah setelah pensiun harus belajar dari ketika masih aktif dalam bekerja. Contoh, bila dia itu masuk pagi, pulang sore, malamnya belajar ngaji. Masuk malam, pulang pagi, sorenya belajar. Setiap hari begitu. Insya Allah dia setelah pensiun dia akan paham dan dia akan bisa mampu membaca Al-Quran. Dia akan mampu menghafal bacaan-bacaan dalam sholat. Setelah pensiun insya Allah dia akan semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena sudah mengetahui yang namanya bacaan-bacaan yang berkaitan dengan ibadah. Kalau masalah zakat, ibadah zakat, dia hanya bisa bertanya kepada para ustadz, para kiai.
ibadah tentang halal dan haram untuk mencegah itu, ya bisa bertanya dengan orang yang memang ahli di bidangnya. Tapi kalau masalah bacaan ketika sholat, bacaan i'tidal seperti apa, bacaan-bacaan surat pendek itu udah hafal apa belum, walaupun itu bukan termasuk rukun. Bacaan Al-Fatihah yang benar bagaimana, bacaan tahiyat sudah hafal apa belum. Kalau itu sudah hafal dan bisa dengan lancar, insya Allah setelah pensiun dia akan rajin beribadah. Saudaraku seiman seagama, terkadang orang yang sudah pensiun di usia misalnya 55 tahun atau 58 tahun, kemudian dia tidak ada dasar ilmu agamanya, belajar kepada ustadz, belajar kepada kiai. Nah, ini juga sebaiknya memilih ustadz yang paham tentang keadaan, memilih kiai yang paham tentang orang yang sudah pensiun. Karena di usia yang sudah tua itu berbeda dengan waktu masih anak-anak. Kalau masih anak-anak diomelin, diluruskan, benar-benar lurus tentang bacaan, benar-benar ceto atau berstandar tajwid tentang bacaan. Kalau masih anak-anak masih sanggup. Tapi kalau sudah pensiun, sudah usia 50 ke atas, sebaiknya para guru Al-Quran, para ustadz harus memahami tentang kondisi orang yang sudah pensiun. Terkadang membaca, mempelajari Al-Quran sedikit disalahkan, sedikit-dikit disalahkan lagi, dia akan mutung dan dia tidak akan semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Nah, disinilah kepada bapak, ibu atau siapapun yang sudah pensiun, kalau ingin semangat dalam beribadah, pahami dulu tentang bacaan Al-Quran dan hafalilah bacaan-bacaan yang berkaitan dengan ibadah. Insya Allah itu akan menjadi penyemangat kita untuk beribadah ketika kita sudah pensiun. Biasanya kalau sudah pensiun kok malas ibadah, nggak lama ya mohon maaf ada yang kemudian sakit karena jenuh, tidak punya kegiatan. Setelah sakit ia akan selanjutnya dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kalau kita belajar Al-Quran, dia akan mengolah otaknya lagi, berpikir lagi bagaimana caranya agar kita yang sudah pensiun bisa dan mampu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya bagi para pensiunan. Ingat, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Tidak datang dengan sendirinya, tidak datang dengan melalui mimpi, diam-diam tahu-tahu dapat ilmu, tidak. Tapi dengan belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.